wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Jaya dengan Stanbook D1B1200039 dari kelas B jurusan Agroteknologi angkatan 2020. Video kali ini merupakan tugas remedial dari mata kuliah analisis jaringan tanaman, tanah, dan pupuk, di mana tugas kuis ini sendiri berupa tugas esai yang berisi 4 buah soal. Adapun soal pertama pada kuis ini ialah apa persyaratan data karakter tanah, jaringan tanaman, dan pupuk yang dilaporkan melalui suatu laporan dari laboratorium. Nah, jawaban menurut saya ialah salah satu syarat utama data karakter tanah, jaringan tanaman, dan juga pupuk yang dilaporkan melalui suatu laporan di laboratorium, yaitu harus memiliki nilai minimal bias. Bias merupakan kata lain dari nilai error. Adapun sumber bias yaitu dapat berasal dari lapangan saat pengambilan sampling dan juga dalam laboratorium saat melaksanakan prosedur analisis. Untuk meminimalkan bias tersebut, maka pendekatan saat sampling tersebut harus dikerjakan agar nilai gap bias atau errornya tersebut rendah. Adapun soal kedua yaitu hal-hal apa yang menjadi perhatian serius dalam tahapan menentukan sifat atau konsentrasi analit dalam sampel tanah, jaringan tanah, dan juga pupuk. Jawabannya ialah ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses menentukan sifat atau konsentrasi analit atau zat-zat atau konsentrasi kimia. Ada 7 jenis yang harus diperhatikan. Yang pertama ialah koleksi dan juga penanganan sampel. Kedua ialah kontaminasi. Ketiga ialah penyimpanan dan juga perlindungan sampel. Keempat, waktu tunggu sampel. Kelima, subsampling sampel tanah. Keenam, batas deteksi. Dan yang terakhir ialah pelaporan hasil dan estimasi ketidakpastian. Soal nomor 3 ialah jelaskan pendekatan atau metode dalam penentuan kadar analit secara kuantitatif dalam analisis jaringan tanah, tanaman, dan pupuk. Jawabannya ialah menurut saya salah satu pendekatannya yaitu melalui dengan metode pengukuran. Pengukuran sendiri dapat didefinisikan sebagai teknik di mana sifat-sifat suatu benda ditentukan dengan mengatur besaran standar. Selain itu, pengukuran adalah metrik penting yang untuk mengekspresikan kuantitas objek, benda, dan peristiwa apapun. Adapun tipe dasar variabel pengukuran ada 6, yaitu yang pertama, waktu, kedua panjang, ketiga bobot, kemudian keempat volume, kelima suhu, dan yang keenam ialah panjang gelombang. Soal yang terakhir atau soal yang nomor 4 ialah apa yang Anda pahami dari spektrofotometri dan spektrofotometri serapan atom dalam analisis tanah, jaringan tanaman, dan juga pupuk. Jawabannya yang pertama yaitu mengenai apa yang Anda pahami mengenai spektrofotometri. Menurut saya, spektrofotometri ialah teknik standar dan murah untuk mengukur penyerapan cahaya atau jumlah bahan kimia dalam suatu larutan. Metode ini menggunakan berkas cahaya yang melewati sampel dan setiap senyawa dalam larutan dapat menyebar atau mentransmisikan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Kemudian yang kedua ialah spektrofotometri serapan atom atau yang biasa disingkat ASS, yaitu metode untuk mendeteksi unsur-unsur baik dalam sampel cair ataupun padat melalui penerapan panjang gelombang karakteristik radiasi elektromagnetik dari suatu sumber cahaya. Mungkin hanya itu saja jawaban dari remedial quiz dalam mata kuliah analisis jaringan tanaman, tanah, dan juga pupuk pada quiz kali ini. Mungkin jawaban saya masih kurang jelas atau belum benar sehingga masih bisa dipastikan kebenarannya.
Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.